Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti materi pada hari ini. Salawat serta salam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Materi ajar pendidikan agama Islam SMK kelas 12 tentang berpikir positif, objektif dan seimbang. Pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu 1. Terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan menghayati bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis, objektif, dan seimbang dengan istiqomah. 2. Menunjukkan sikap kritis, objektif, dan seimbang sesuai dengan pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan istiqomah. 3. Menentukan hukum bacaan dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, berpikir kritis, objektif, dan seimbang, penuh rasa ingin tahu. 4. Menentukan makna asbabun nuzul, isi kandungan, serta manfaat berpikir kritis, objektif, dan seimbang sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan penuh rasa ingin tahu. Materi ajar pendidikan agama Islam SMK kelas 12 tentang berpikir positif, objektif, dan seimbang. Kajian Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
Kajian Tajwid. Hukum Tajwid surat Ali Imran ayat 190. Yaitu yang pertama adalah inna. Hukumnya gunnah sebab huruf nun bertasjid. Untuk cara membacanya didengung serta ditahan selama 3 harakat. Sekali lagi, inna. Penjelasan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Dalam Quran surat Ali Imran 191 dijelaskan karakter lain ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Rasulullah SAW menegaskan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik sedang, kaya ataupun miskin. Terjemahan ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran 190 sampai 191. Berikut penjelasan dari saya.
Penjelasan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Dalam Quran surat Ali Imran 191 dijelaskan karakter lain ulil albab, yaitu orang-orang yang Imam Ibnu Katsir memuat banyak nasihat tentang berpikir kritis, antara lain sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, "Sholat 2 rakaat yang sedang tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu singkat dengan penuh perenungan lebih baik daripada sholat sepanjang malam tetapi hatinya lalai." Hasan al-Basri berkata, "Berpikir merenung adalah cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukanmu. Hai anak Adam, makanlah untuk sepertiga perutmu, minumlah untuk sepertiganya lagi, dan biarkan sepertiga lainnya lapang supaya bisa berpikir." Saya mendengar dari banyak sahabat Nabi berkata, sesungguhnya cahaya iman adalah tafakur. Berikut, Sufyan bin Uyainah berkata, berpikir merenung adalah cahaya yang merasuk jiwa. Wahab bin Munabbih berkata, tidaklah seorang memikirkan sesuatu dalam waktu lama kecuali dia paham. Tidaklah seseorang memahami sesuatu kecuali dia mengetahui hakikatnya. Dan tidaklah seorang mengetahui hakikat sesuatu kecuali dia akan mengamalkannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga berkata, berbicara masalah zikrullah itu baik, tetapi berpikir tentang nikmat Allah adalah ibadah yang paling utama. Sebagian hukamah atau orang bijak berkata, barang siapa memandang dunia tanpa ibrah atau tanpa mengambil pelajaran atau lalai, niscaya akan semakin jauh dari mata hatinya atau basirahnya sejauh kelalaiannya itu. Sedangkan Basar bin Harits berkata, seandainya manusia itu mau berpikir atau tafakur, niscaya mereka tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah para nasihat-nasihat tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Apa itu berpikir kritis, objektif, seimbang? Kritis sendiri dapat dimaknai dengan pemikiran tajam. Objektif artinya sesuai dengan fakta dan dapat diukur, bukan asumsi belaka. Adapun seimbang artinya tidak berat sebelah. Saat berpikir kritis untuk meningkatkan kreativitas, pemikir kritis juga merupakan pemikir yang sangat kreatif dan melihat diri mereka tidak terbatas dalam hal kemungkinan. Mereka terus mencari untuk mengambil sesuatu lebih jauh dan luas untuk mendapatkan pemikiran yang tepat. Jadi itu adalah penyampaian materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.